Janji Lin Yao. Cerita tamat. Sambungkan wifi. Siapkan minuman favoritmu. Pintu mobil sudah terkunci. Kita akan segera berangkat. Setelah diserahkan oleh Liu Ruyan kepada adik kembarnya, barulah aku tahu setelah 3 tahun menikah, sang putri dari kalangan elit ini tidak pernah punya perasaan padaku. Yang dia cintai adalah sepupuku. Aku tidak mencintaimu. Anak yang didesak keluarga. Kamu dan Liu Lin saja yang membuatnya. Namun, saat aku membawa laporan, hasil tes kehamilan dan muncul di hadapannya, matanya memerah. Kamu benar-benar jatuh cinta pada adikku. Aku tidak menjawab. Pintu kamar di belakangku diketuk. Suara wanita yang centil dan lembut terdengar. Kakak ipar, buka pintunya. Ini aku, kakakmu. Menikah selama 3 tahun. Liu Ruyan selalu tampil memukau, angkuh, dan dingin. Dia tidak pernah membiarkanku menyentuhnya. Dia bilang karena sejak kecil tubuhnya lemah, dan dia mendalami ajaran Buddha. Jadi sampai sekarang tidak boleh melanggar pantangan. Aku pun berinisiatif tidur di kamar terpisah darinya. Sampai adik kembarnya yang centil dan lincah, Liu Lin, kembali ke tanah air. Aku tak sengaja mendengar percakapan mereka berdua. Lin, gantikan aku untuk tidur bersama King Yun. Nada bicara Liu Ruyan datar, seolah-olah hanya menyebut nama orang asing. Detik berikutnya, suara ceria seorang wanita terdengar. Kakak, kamu ini kebanyakan baca mantra sampai jadi bodoh. Ya, tanda tanya. King Yun kan bukan suamiku. Tunggu, jangan-jangan dia. Dia berhenti sejenak. Nadanya terdengar sedikit genit. Tidak bisa. Ya, tanda tanya. Liu Ruyan tidak marah. Dia duduk tenang di atas bantal sembahyang. Hanya terlihat tasbih giok putihnya yang berputar. Aku hanya tidak punya perasaan pada orang yang tidak kucintai. Sebuah kalimat sederhana itu menghantamku dengan keras. Trak, kuas kaligrafi yang sedang dimainkan Liu Lin tiba-tiba patah. Dia membungkuk dengan santai untuk mengambilnya. Sudut bibirnya sedikit terangkat. Oh ya, kalau kamu tidak mencintainya. Lalu, siapa yang kamu cintai? Liu Ruyan terdiam sejenak. Jantungku ikut berdebar kencang saat itu. Sampai aku mendengarnya bicara lagi. Menyebutkan sebuah nama yang sangat ku kenal. Diao Yulao. Sepupuku yang dijuluki idola nasional. Tapi 3 tahun lalu mengumumkan pensiun dari dunia hiburan. Dan pindah ke luar negeri. Mendengar nama itu, aku jadi teringat masa lalu. Aku dan Liu Ruyan kenal sejak kecil. Saat kelas 3 SMP, dia sakit parah dan dikirim ke kuil untuk pemulihan. Setelah itu, kami tidak pernah berkomunikasi lagi. Kami bertemu lagi saat kelas 3 Detikma. Dia berinisiatif menitipkan surat untukku. Amplop berwarna polos itu kubuka. Tulisan tangan seorang gadis yang anggun dan rapi terpampang di mataku. Di dalamnya hanya ada 4 kata. Di sini membosankan. Tapi bagi aku yang diam-diam menyukai Liu Ruyan, itu seperti api yang membakar padang rumput. Kukira dia memberiku kode untuk mengajaknya bermain. Jadi, begitu liburan dimulai, aku langsung membawa PR-ku ke kuil. Saat bertemu, aura Liu Ruyan tetap dingin dan menjaga jarak seperti biasa. Matanya menatap ke belakangku. Kamu datang sendiri. Aku tidak melihat kekecewaan di matanya. Dengan polos ku perlihatkan surat di sakuku. Bukankah ini hanya untukku? Liu Ruyan tertegun. Alisnya sedikit berkerut, tapi segera kembali normal. Dia berbalik dan mengajakku berkeliling kuil. 10 menit kemudian, dia sudah mengantarku kembali ke gerbang utama. Sudah, selesai lihat-lihat. Pulanglah. Aku yang sedikit bingung, bertanya. Sudah selesai? Ruyan, kamu. Dia memotong perkataanku dengan kasar. Dia menunduk dan memijat pelipisnya yang lelah. Waktu ibadahku hari ini sudah tiba. Aku tidak bisa menemanimu. Aku menunduk kecewa. Berbalik hendak pergi. Tapi Liu Ruyan kembali bicara. Lain kali jangan datang sendiri. Tidak baik kalau kita, laki-laki dan PRMPUIN, berduaan. Mendengar kata lain kali, kekecewaanku langsung sirna. Dalam hati, aku mencari alasan untuk sikap dinginnya hari ini. Ternyata dia malu. Jadi, saat bertemu lagi, aku mengajak Liu Lin yang baru selesai latihan biola. Dalam perjalanan ke atas gunung,
Wajahnya yang persis seperti Liu Ruyan menunjukkan ekspresi yang sangat kesal. Bibir merahnya cemberut. Kalau kamu suka dia, datang saja sendiri. Aku kan tidak suka dia, karena butuh bantuannya. Aku segera membujuknya. Aduh, kalau begitu, katakan saja kamu suka tipe yang seperti apa? Nanti kakak bantu carikan saat turun gunung. Langkah Liu Lin terhenti. Dia mendongak, menatapku. Telinganya memerah. Dia mempercepat langkah menaiki tangga. Dengan cepat, dia membuat jarak di antara kami. Angin membawa kata-katanya ke telingaku. Tidak akan kuberitahu. Aku mendengus dan bergegas menyusul gadis bergaun merah yang membawa kotak biola itu. Ya sudah, Kala tidak mau bilang. Sesampainya di gerbang kuil, Liu Ruyan sudah menunggu di sana. Saat melihat Liu Lin di sampingku, wajahnya langsung muram. Kenapa kamu membawanya? Sebelum aku sempat menjawab, Liu Lin mendengus dingin. Memangnya kenapa kalau aku ikut? Sambil berkata, dia mencengkeram tali tas biolanya. Liu Ruyan berjalan masuk ke kuil tanpa memedulikannya. Kunjungan ke kuil kali ini juga sangat tidak menyenangkan. Saat Liu Lin sedang ke toilet, Liu Ruyan berkata dingin di sampingku. Lain kali, ajak laki-laki saja. Aku tidak mengerti logikanya. Kenapa? Kamu diskriminasi gender? Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba menatapku. Matanya yang jernih bagai air. Karena aku cemburu. Alasan ini cukup. Kan tanda tanya. Aku terhantam oleh keterus-terangannya yang tiba-tiba. Dan lama tak bisa sadar kembali. Kukira, cinta monyetku saat itu akhirnya mendapat balasan. Aku tak sabar berbagi cerita ini dengan sepupuku yang akrab, Diao Yulao. Dan memintanya menemaniku lain kali. Dia tidak menolak. Kali ini, saat Liu Ruyan melihat kami berdua, matanya berbinar. Saat itu, aku berpikir, dia senang karena aku tidak membawa perempuan. Kalau dipikir-pikir sekarang, gunung es seperti dia hanya mencair saat melihat Diao Yulao. Dan kebenaran ini, aku baru mengetahuinya setelah 3 tahun menikah. Aku berdiri di depan pintu ruang kerja. Tanpa sadar mataku memerah. Hatiku terasa seperti ditusuk jarum. Nyeri yang tak tertahankan. Liu Ruyan, kamu dari dulu memang tidak menyukaiku. Kan tanda tanya. Lalu, kenapa kamu menikah denganku? Aku duduk termenung di sofa untuk waktu yang lama. Tetap tak bisa menahan air mata. Entah kapan Liu Ruyan datang ke ruang tamu. Sosok mungilnya berdiri di bayang-bayang. Sepasang matanya yang diam terasa begitu dingin. Setelah menatapku cukup lama, dia akhirnya berkata dengan jengkel. Menangis. Sudah cukup. Kalau sudah, aku mau bicara serius denganmu. Aku tidak menjawab. Hanya mengusap air mata di wajahku dengan kasar. Lalu berjalan ke hadapannya. Aku menunduk, ingin menciumnya. Tapi detik berikutnya, dia mendorongku dengan keras. Pinggangku terbentur sudut meja dengan keras. Sangat sakit, tapi tidak sebanding dengan rasa jijik di mata Liu Ruyan, yang hanya 1/10 dari rasa sakitku. Bukankah saat hari pernikahan aku sudah bilang, aku mendalami ajaran Buddha, tidak boleh melanggar pantangan. Kamu ini kenapa jadi gila begini? Kalau begitu, bagaimana jika sepupuku yang berdiri di depanmu? Liu Ruyan terpaku. Entah apa yang dipikirkannya. Telinganya memerah sambil mencengkeram tasbih giok putihnya. Dia punya perasaan, tapi di hadapanku, dia masih berpura-pura. King Yun, jangan kekanak-kanakan. Masalah kita berdua tidak ada hubungannya dengan dia. Aku langsung membongkar kebohongannya. Bagaimana tidak ada hubungannya? Bukankah kamu mencintainya? Liu Ruyan kembali terpaku. Sedikit kepanikan melintas di matanya. Kamu mendengarnya? Sebelum aku sempat menjawab, dia menghela napas lega. Baguslah. Kalau begitu aku akan bicara terus terang padamu. Aku tidak mencintaimu. Anak yang didesak keluarga. Kamu dan Lin Lin saja yang membuatnya. Lagi pula wajahnya sama sepertiku. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menerimanya. Setiap kata bagaikan pisau tajam, mengikis habis rasa sukaku padanya. Nada bicaranya yang santai juga memberitahuku betapa konyolnya rasa sukaku selama 15 tahun ini. Aku mendongak, menghapus air mata yang kembali mengalir. Namun, aku tak sengaja bertatapan dengan Liu Lin yang entah sejak kapan sudah berdiri di pagar balkon lantai atas.
Sejak aku menikah dengan Liu Ruyan, Liu Lin pergi ke luar negeri untuk belajar musik. Ini adalah pertemuan pertama kami setelah 3 tahun. Dia masih sama seperti dulu. Alis dan matanya yang cantik penuh dengan kejernihan dan kelincahan seperti anak rusa. Sedangkan aku hanya terlihat menyedihkan. Liu Ruyan mengikuti arah pandanganku dan melihat adiknya. Dengan ekspresi datar, dia berkata pada adiknya, "Aku sudah bicara dengan King Yun. Kamu tinggal saja di sini malam ini." Setelah berkata begitu, dia berbalik pergi tanpa melirikku sedikit pun. Tak peduli Liu Lin masih di sana. Aku seperti orang gila memukul hingga hancur barang antik di sebelahku. Liu Lin turun dan berdiri di sampingku. "Masih mau menghancurkan sesuatu? Aku akan beli yang baru untukmu." Aku menggelengkan kepala, menahan sakit hati. Aku memaksakan senyum. "Maaf, baru bertemu lagi sudah membuatmu melihat hal seperti ini. Kamu menginap di mana malam ini? Aku akan mengantarmu." Dia menatap lurus ke mataku dengan ekspresi yang tak terbaca. "Bukankah kakakku menyuruhku menginap di sini?" Aku tertegun, menatapnya kosong. Butuh waktu lama untuk menemukan suaraku kembali. "Kamu serius? Ini konyol sekali. Bagaimana bisa Liu Lin menyetujui hal seperti ini? Memangnya kenapa?" Dia mengangkat alisnya. Wajahnya yang mungil dan cantik terlihat sangat serius. Aku ketakutan dan mundur beberapa langkah. "Tentu saja tidak boleh. Aku ini kakak iparmu." Namun Liu Lin terus mendesakku. Jarinya menyusuri dadaku, seperti rubah kecil yang menggoda. "Terus kenapa?" Aku sangat terkejut sampai mengumpat, "Liu Lin, kamu sudah gila?" "Ya," tanda tanya. "Reaksimu berlebihan sekali. Aku hanya melihatmu terlalu sedih. Jadi aku bercanda denganmu." "Bodoh." Aku tertegun. Setelah digoda olehnya, aku memang lupa akan kesedihanku. Dan dia sudah kembali seperti biasa. Lincah dan manis. Dia mendorongku untuk duduk di sofa. "Istirahatlah." Dia menuangkan segelas air untukku. Aku melirik tablet di samping sofa. Itu milik Liu Ruyan. Entah kenapa aku mengambil tablet itu. Memasukkan tanggal lahir Diao Yulao. Tablet berhasil terbuka. Aku membuka aplikasi chat. Dan benar saja, Diao Yulao adalah satu-satunya yang disematkan. Mereka berdua masih mengobrol. Diao Yulao berkata, "Apa ini benar-benar akan berhasil?" Bagaimana jika Liu Lin tidak hamil?" Liu Ruyan menjawab, "Dia harus hamil." Diao Yulao, "Maaf ya. Aku benar-benar tidak ingin kehilangan anakku sendiri. Aku juga tidak mau anakku dirawat orang lain." "Tidak apa-apa. Salahku sendiri dulu bertengkar denganmu dan menikah dengan King Yun. Membuat orang tuaku sekarang sangat menyukainya. Bahkan untuk bercerai pun sulit. Coba saja malam itu aku beli balon kecil kondom. Semua ini salahku." Liu Ruyan membalas, "Bukan salahmu. Aku yang terlalu mencintaimu. Aku tidak mau menggunakan itu denganmu. Nanti saat anak Lin Lin lahir, aku akan segera membawa anaknya pulang. Kamu hiduplah dengan baik bersama anak kita." Diao Yulao lalu bertanya, "Lalu kapan kamu akan menikah denganku?" "Sayang, tunggu sebentar lagi." "Ya," tanda tanya. "Orang tuaku dalam beberapa tahun ke depan tidak akan setuju aku bercerai dengannya." "Baiklah, kalau begitu, cepatlah kemari. Aku menunggumu." Melihat riwayat obrolan mereka, wajahku pucat pasi. Pantas saja 3 tahun lalu, Liu Ruyan tiba-tiba bilang ingin menikah denganku. Pantas saja dia tiba-tiba ingin punya anak. Ternyata semua itu demi Diao Yulao. Mereka sudah bersama sejak lama. Sementara itu, ponselku bergetar. Itu Diao Yulao. "Adikku, aku pulang hari ini. Kapan-kapan kita kumpul?" "Ya," tanda tanya. Aku tidak membalasnya. Sebaliknya, aku melihat Liu Lin yang sedang menyapu di sana. Tiba-tiba teringat perkataan Liu Ruyan. "Belum lama ini. Lagi pula wajahnya sama sepertiku. Seharusnya tidak sulit bagimu untuk menerimanya." Sama tanda tanya. Jelas-jelas sangat berbeda. Liu Ruyan tidak akan pernah membereskan sampah di lantai untukku. Merasakan tatapanku, Liu Lin berjalan menghampiri. Dia mengerjapkan matanya dengan bingung. "Kenapa melihatku? Kamu tidak enak badan." "Ini juga berbeda."
Liu Ruyan tidak akan pernah berinisiatif menghampiri dan peduli padaku. Air mata yang baru saja berhenti kembali mengalir tak terkendali. Dia langsung panik. Dengan gugup membantuku mengusap air mata. "Kak, kenapa kamu menangis lagi? Jangan menangis. Nanti setelah selesai beres-beres rumah, aku akan memarahi kakakku." "Baiklah, sejujurnya, kalau boleh jujur, kalau memang tidak bisa, kamu cari saja wanita lain. Pasangan suami istri di kalangan kita yang hubungannya renggang. Bukankah kamu sudah sering lihat? Tidak perlu terus-terusan terikat pada kakakku." Perhatiannya itu membuat semua rasa sakit yang terpendam di hatiku meledak. Aku tahu semua itu, tapi aku sangat sedih. Aku sudah menyukainya selama 15 tahun. Kenapa dia memperlakukanku seperti ini? Liu Lin dengan lembut mengangkat tangannya, mengusap air mata di sudut mataku dengan jarinya. "Aku mengerti. Nanti kamu ajak aku lihat motormu?" "Ya," tanda tanya. Dulu, dia selalu membujukku seperti ini. Dia tahu aku suka motor. Jadi saat aku sedih, dia akan membelikanku motor dan membujukku untuk mengajaknya jalan-jalan menenangkan diri. Selama itu, aku akan curhat berbagai hal padanya. Kebanyakan tentang Liu Ruyan. Aku mengendus dan menggelengkan kepala. Lain kali saja. Tadi pinggangku terbentur sudut meja. Sakit. Dia tertegun. Tanpa sadar tangannya terulur untuk membuka bajuku dan memeriksanya. Tapi berhenti tepat saat menyentuh kain. "Boleh aku lihat? Kalau parah, aku akan membawamu ke rumah sakit." Dia mendongak menatapku. Tanpa sengaja aku tenggelam dalam tatapannya yang penuh simpati. Aku mengangguk tanpa sadar. Ujung bawah kaosku diangkat. Sebuah memar terlihat jelas di mata Liu Lin. Tangannya yang menopang di tepi sofa tiba-tiba mengepal. Dia menatap memar itu cukup lama. Aku merasa sangat malu. Saat hendak menurunkan bajuku, Liu Lin berinisiatif melepaskan tangannya, bangkit, dan mengambil minyak urut dari kotak obat. "Baiklah." Aku melihat Liu Lin yang menggosok-gosokkan tangannya. Ragu sejenak. Akhirnya aku menurut dan berbaring tengkurap di sofa. Jendela besar di seberang memantulkan gerakan Liu Lin. Dengan pinggang ramping dan kaki jenjang, dia duduk mengangkangi pahaku, menunduk dan dengan lembut mengangkat bajuku. Detik berikutnya, rasa hangat menjalar di sisi kiri pinggang belakangku. Saking panasnya kulitku langsung menegang. Tanpa sadar aku memiringkan badan untuk menghindar. Liu Lin mendongak. Mata hitamnya yang dalam menatapku melalui pantulan di jendela. "Membuatmu sakit?" Suaranya terdengar serak. Sesuatu yang belum pernah kudengar sebelumnya. Membuat telingaku terasa panas. Aku segera menunduk dan membenamkan wajah di antara lenganku. Mengikuti alur perkataannya. Suaraku teredam. "VM, pelan-pelan saja." Liu Lin terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa kecil. Aku hendak bertanya, kenapa dia tertawa. Pinggang belakangku kembali terasa disentuh. Kali ini aku menahannya dan tidak menghindar. Hanya diam-diam mencengkeram bantal di bawah kepalaku. Dengan kepala terbenam di bantal, aku kehilangan indera penglihatan. Indera lain yang menjadi terlalu sensitif dan mulai bekerja. Aku merasakan kulitku menegang saat disentuh Liu Lin, lalu kembali rileks di bawah pijatannya. Aku mendengar napasnya terdengar lebih cepat dari biasanya. Aku mencium. Udara dipenuhi aroma parfum yang biasa dia pakai. Sangat samar, tapi sangat terasa. Juga setiap kali dia menekan dengan kuat, karena posisi duduknya. Pahanya dengan lembut menyentuh kakiku. Udara seakan menipis. Aku sedikit kesulitan bernapas. Sampai dering telepon tiba-tiba berbunyi. Aku seperti orang tenggelam yang diselamatkan. Dengan panik, aku menekan tombol jawab. "Itu Liu Ruyan. Jangan main-main terlalu malam dengan Lin Lin. Besok kita harus pulang ke rumah orang tua untuk makan." Aku berusaha menenangkan diri. "Oke, mengerti." Sial. Tiba-tiba aku mengumpat. Entah kenapa Liu Lin tiba-tiba menekan pinggangku dengan keras. Sakit sekali. Aku menoleh dan melotot padanya. "Bisa lebih pelan tidak?" Liu Lin mesin ekspresi sangat polos. Mengedipkan matanya 2 kali dan berkata, "Aku tidak sengaja." "King Yun." Suara Liu Ruyan kembali terdengar. Dengan nada kesal yang samar. "Kamu dan adikku sedang apa?" Aku langsung sadar apa yang disalahpahaminya. Tapi aku tidak berniat menjelaskan.
Bukankah ini yang diinginkan Liu Ruyan? Aku tertawa kecil. Sengaja berbicara dengan nada terengah, "ENGA. Apa yang kami lakukan? Apa urusannya denganmu?" Begitu aku selesai bicara, Liu Lin tiba-tiba menunduk. Dagunya hampir menyentuh bahuku. Aku langsung kaku. Merasakan napasnya meniup telingaku. Terasa sedikit geli. "Kakak, jangan banyak tanya. Pergi saja dengan tenang. Kakak ipar, aku akan menjaganya dengan baik." Sambil berkata, jarinya bergerak sedikit, menggelitik pinggangku. Aku langsung mengumpat dan mencoba menangkap tangannya yang nakal. Tapi malah tak sengaja tergores kukunya di perut bagian bawah. Aku mendesis kesakitan. Liu Lin tertawa pelan. "Maaf ya, kakak ipar. Terlalu sakit. Aku tidak sengaja mencakarmu. Kamu tidak marah, kan?" Tanda tanya. Wajahku memerah karena malu dan marah. "Tidak marah." Liu Lin tersenyum dengan mata rusanya yang melengkung. "Syukurlah kalau begitu." Tapi dia tidak melepaskan pinggangku, membuatku tidak bisa bicara dengan lancar. Liu Ruyan diam mendengarkan aku dan adiknya bercanda. Akhirnya entah kapan dia menutup telepon. Keesokan paginya, Liu Lin bersikeras membuatkanku sarapan. Katanya dia sudah menguasai keahlian koki bintang 5 di luar negeri. Di dapur, wanita bertubuh mungil dan lembut itu mengenakan celemek pink dan sibuk memasak. Sesekali dia berbalik dan membuat wajah lucu ke arahku yang duduk di sofa. Hal-hal ini tidak pernah dilakukan Liu Ruyan untukku. Di hadapanku, dia hanya punya ekspresi dingin. Jadi aku tidak pernah salah mengenali mereka. Mereka benar-benar berbeda. "Suamiku, cepat kemari dan cicipi bubur telur pitan dan daging buatanku yang masih hangat ini." Aku datang. Sambil memegangi pinggang belakangku yang masih sedikit sakit, aku berjalan mendekat. Dia langsung menyodorkan sendok berisi bubur ke mulutku. "Cicipi." Tanganku yang terangkat terhenti di udara. Akhirnya kuturunkan. Aku dengan cepat memakan bubur di sendok itu, lalu mundur selangkah untuk menjaga jarak. "Anak." Tapi sepertinya tidak ada garam. Senyum penuh harap di wajah Liu Lin langsung kaku. Setelah hening sejenak, dia sepertinya sadar bahwa bagi seorang koki bintang 5, ini adalah sebuah kesalahan fatal. Dia hanya bisa menggaruk kepalanya dengan canggung. Sepertinya aku lupa menaruh garam. Aku hendak menghiburnya, tapi dia tiba-tiba mengedipkan sebelah mata padaku. "Karena, adik, cintaku padamu tak perlu kata-kata garam." Jelas-jelas itu gombalan murahan. Tapi entah kenapa kepalaku terasa sedikit panas. Saat itu, Liu Ruyan kembali. Dia berdiri di ambang pintu. Sosoknya yang ramping. Tasbih giok putih di sampingnya sedikit bergoyang. Tatapannya padaku begitu dalam dan kembali dingin. Akhirnya, pandangannya tertuju pada tanganku yang menopang pinggang belakang. Mencintaiku selama 15 tahun, tapi begitu berpaling langsung bersama orang lain. "King Yun, hebat sekali kamu." Mendengar sindirannya yang tidak jelas, aku merasa sedikit lucu. Sangat lucu sampai aku tak tahan membalasnya. "Kamu kan belum mati." Memangnya aku harus berkabung untukmu selama 3 tahun? Liu Ruyan terdiam. Bibir merahnya terkatup rapat. Aku tahu dia salah paham tentang aku dan Liu Lin. Tapi aku tidak menjelaskan. Sebaliknya, aku tertawa kecil sambil memijat pinggangku. Sengaja membuatnya salah paham. Semalam benar-benar melelahkan. "Menurutmu, kalau nanti Lin Lin benar-benar hamil, dia akan memanggilmu ibu atau bibi?" Entah kata mana yang menyinggung Liu Ruyan. Wajahnya menjadi muram. Matanya menatapku dengan sangat tajam. Liu Lin saat itu diam-diam memeluk pinggangku. Mata jernihnya sedikit menyipit. Sudut bibirnya terangkat tersenyum licik. "Panggil ibu saja. Lagi pula menurut kakakku, kami berdua kan mirip. Nanti Senin, Rabu, Jumat, kakak yang jaga anak. Selasa, Kamis, Sabtu, aku yang jaga anak. Minggu giliran. Bagaimana?" tanda tanya. Liu Ruyan menunduk. Bulu matanya yang panjang menciptakan bayangan di bawah matanya, membuat emosinya tak terbaca. "Terserah kamu," dia berkata dingin, lalu berbalik masuk ke ruang kerja. Aku menepuk tangan Liu Lin yang masih di pinggangku. Aktingnya sudah selesai. Bisa dilepaskan. Siapa sangka dia malah memelukku erat. Aku meletakkan tangan di bahunya.
mencoba mendorongnya, tapi tidak berhasil. Aku sudah membantumu berakting. Kamu harus memberiku imbalan. Dia berjinjit dan mendekat padaku. Aku menahan napas dan menjadi gugup. Imbalan apa? Aku akan jadi modelmu. Kamu buatkan lukisan potretku. Ya, tanda tanya. Aku langsung kaku. Tertawa canggung. Minta yang lain saja. Aku sudah lama tidak melukis. Sejak 5 tahun lalu, aku tidak pernah melukis. 5 tahun lalu, karya kelulusanku dituduh menjiplak. Itu adalah karya yang kubuat dengan susah payah. Itu adalah anak kandungku. Tapi entah kenapa, karya orang itu dirilis setengah bulan lebih awal dariku. Dan sangat mirip denganku. Aku tak bisa membela diri. Akhirnya, aku tidak mendapatkan ijazah. Dipermalukan di seluruh kampus. Dan menjadi bahan tertawaan di kalangan kami. Aku tidak pernah memegang kuas lagi. Tidak. Ada satu kali. Saat ulang tahun Diao Yulau yang ke-25. Dia bersikeras ingin menjadi modelku. Memintaku untuk melukisnya setampan mungkin. Dan berkata itu hanya untuk mengenang persaudaraan dan persahabatan kami. Aku menolaknya berkali-kali. Tapi dia malah kesal. King Yun, apa kamu tidak menganggapku sebagai sahabat? Aku terdiam. Liu Ruyan yang duduk diam di sampingku sambil melipat bangau kertas. Tiba-tiba mengangkat kepala menatapku. Dengan nada dingin seperti biasa. Hanya melukis saja. Kenapa kamu menolak? Aku mengepalkan tangan dan akhirnya setuju. Dengan satu syarat. Jangan diunggah di internet. Siapa sangka? Malam setelah selesai melukis, aku menjadi trending. Diao Yulau mengunggah lukisan itu di Weibo. Dengan keterangan. Terima kasih atas hadiah dari sahabatku King Yun. Aku dilukis sangat tampan. Aku sudah bersembunyi begitu lama. Akhirnya dia memaksaku kembali ke sorotan publik. Seseorang langsung menggali masa laluku. Memakiku sebagai penjiplak. Menyuruh Diao Yulau menjauhiku. Jangan sampai menodai idola mereka. Maaf ya, lukisanmu terlalu bagus. Aku benar-benar tidak tahan untuk tidak mengunggahnya. Diao Yulau merangkul bahuku. Meminta maaf dengan santai. Aku menunduk menatap lantai. Untuk pertama kalinya, aku berkata kasar padanya. Aku sedang tidak mood. Bisakah kamu pergi jauh-jauh dulu? Diao Yulau terpaku di tempat. Aku berbalik dan pulang ke rumah. Tapi begitu masuk, aku langsung dimarahi habis-habisan oleh ayah dan ibu tiriku. Kenapa kamu harus pamer bisa melukis? Memangnya hebat? Kalau tahu, kamu akan membuatku malu seperti ini. Seharusnya dulu aku patahkan saja tanganmu. King Yun, ayahmu. Dulu dengan susah payah menutupi kasus penjiplakanmu. Sekarang kamu membuat masalah lagi. Apa kamu pikir keluarga Qing punya banyak uang? Benar-benar tidak tahu susahnya mencari uang. Kata-kata itu menghantam punggungku. Menekanku hingga aku sedikit membungkuk. Kebanggaan dan kesombongan sebagai anak orang kaya perlahan terkikis. Sepertinya sejak hari itu, aku menjadi benar-benar pendiam. Saat Liu Ruyan bertemu denganku lagi, dia bahkan terkejut sampai mengangkat alis. Kamu banyak berubah. Aku tersenyum. Mau bagaimana lagi? Tidak bisa lagi mempermalukan keluarga King seperti dulu. Kemudian, karena hubungan keluarga, aku dan Diao Yulau berbaikan. Hanya saja tidak sehangat dulu lagi. Sekarang, Liu Lin kembali menyinggung soal melukis di hadapanku. Aku secara naluriah menghindar. Tapi dia menatapku dengan serius. Mata hitamnya seolah menyimpan bintang-bintang di langit. King Yun, kamu pernah bilang ingin menjadi pelukis hebat. Tapi, aku memalingkan wajah, menahan rasa sesak di dada. Aku sudah dicap sebagai penjiplak. Aku tidak percaya kamu menjiplak. Dulu, setelah menuduhmu menjiplak, desainer itu menghilang. Tapi ada yang mentransfer 30 juta untuknya. Aku tidak berpikir ini kebetulan. King Yun, kamu tidak salah. Beberapa hari yang lalu, aku menemukan alamatnya. Ayo kita temui dia. Mendengar ketegasan dalam suaranya, aku akhirnya tak tahan memeluknya erat. Rasa sakit yang kupendam selama 5 tahun akhirnya meledak. Ternyata ada yang percaya padaku. Akhirnya aku setuju untuk melukis Liu Lin. Tapi tidak sekarang. Dia bilang, saat namamu sudah bersih. Lukis aku pertama kali. Siang harinya, setelah makan di rumah orang tua, Nyonya Liu kembali menyinggung keinginannya untuk menimang kucu. Hatiku bergetar.
Tanpa sadar aku melihat ke arah Liu Lin yang sedang bermain catur dengan Tuan Liu. Di hadapan orang tua, dia duduk tegak di depan papan catur. Sedikit kehilangan keceriaannya. Dan lebih terlihat dewasa, hanya saja di antara jari-jarinya yang ramping di atas paha. Dia memegang bidak hitam yang terasa halus, memainkannya dengan lembut. Entah kenapa, aku teringat telapak tangannya yang putih dan halus semalam. Saat tak sengaja menyentuh pinggangku. Tiba-tiba dia mendongak ke arahku. Dengan senyum tipis yang nyaris tak terlihat. Aku baru tersadar. Dengan canggung membuang muka, dan tak sengaja bertatapan dengan Liu Ruyan. Kalau dulu, aku pasti akan terus menatapnya dengan senang hati. Tapi sekarang, aku secara naluriah, mengerutkan kening dan memalingkan muka. Dia langsung mencengkeram tasbih di tangannya. Setelah makan, Liu Lin ikut kami pulang. Tapi saat masuk, dia dihalangi oleh Liu Ruyan di pintu. "Rumahmu bukan di sini." Liu Lin langsung menabraknya. Masuk dan berdiri di sampingku. Dengan senyum polos, dia berkata, "Aku tahu. Tapi aku harus menemani kakak ipar. Kamu lupa, kan? Kemarin kamu sendiri yang bilang, suruh kakak ipar dan aku punya anak." Liu Ruyan terdiam, hanya menatapku. Sedangkan aku dengan lihai merangkul pinggang Liu Lin. Melambaikan tangan padanya. "Pergi main saja. Jangan ganggu kami berdua." 2 detik kemudian, Liu Ruyan pergi. Pintu dibantingnya dengan keras. Suara itu membuatku terdiam sejenak. Apa dia marah? Tapi bukankah ini yang dia inginkan? Setelah hening sejenak, Liu Lin memanggilku. "Kami memesan tiket pesawat ke luar negeri. Aku berencana untuk bertemu lagi dengan desainer yang menuduhku menjiplak Qian Jin. Tapi sesampainya di sana, kami baru tahu Qian Jin mengalami kecelakaan mobil beberapa hari yang lalu dan tidak selamat. Aku berdiri di depan rumah sakit cukup lama. Angin dingin meniup wajahku. Terasa perih. Detik berikutnya, Liu Lin mengangkat tangan. Dengan perhatian menarik selku ke atas. Sambil menghiburku dengan lembut. "Tidak apa-apa. Pasti ada cara lain." Aku mengangguk. Membiarkan angin mengacak-acak mantelku. Saat itu, aku seakan terpisah sejenak dari dunia ini. Sampai terdengar suara, "Nona Liu." Aku dan Liu Lin menoleh, melihat seorang wanita paruh baya berdiri tidak jauh dari kami. Itu adalah istri Qian Jin. Aku diam-diam menaikkan maskerku. Dia berlari kecil menghampiri dan membungkuk pada Liu Lin. Dengan tergesa-gesa dan penuh rasa terima kasih, dia berkata, "Anda tidak mengangkat telepon saya. Saya kira Anda tidak akan datang. Anda adalah penolong keluarga Qian. Pak Qian bilang ingin bertemu Anda untuk terakhir kalinya. Tapi tidak kesampaian. Mungkin dia sedang menangis di alam sana." Liu Lin tertegun sejenak, tapi dia cepat sadar. Tatapannya menjadi dingin dan menjaga jarak. Postur berdirinya juga menjadi lebih kaku. Seketika, aku hampir memanggil nama Liu Ruyan. Dia menirunya dengan sangat baik. Istri Qian Jin berhenti sejenak. Dengan hati-hati melirik Liu Lin, lalu berkata, "Setelah Pak Qian meninggal, dia tidak meninggalkan banyak uang. Aku dan anak-anak di negara asing ini. Hidup kami sangat sulit. Nona Liu, bagaimana kalau Anda beri 30 juta lagi untuk membantuku?" Liu Lin menunduk, menatapnya dengan dingin tanpa berkata apa-apa. Aura menindasnya membuat wanita itu menggosok-gosokkan tangannya dengan cemas. "Nona Liu, Anda tidak mau membantuku juga tidak apa-apa. Hanya saja, beberapa barang yang ditinggalkan Pak Qian mungkin akan sampai ke tangan suami Anda, King Yun. Nanti situasinya mungkin akan jadi kurang baik." Mendengar namaku disebut, hatiku perlahan menjadi dingin. "Liu Ruyan, apa yang sebenarnya kamu lakukan di belakangku? Uang bukan masalah." Suara Liu Lin tiba-tiba menjadi berat, dengan nada tidak senang. "Tapi ini yang terakhir kalinya. Berikan barang itu padaku. Aku akan menghancurkannya sendiri. Kalau kamu berani menyimpan salinannya, aku berani membuatmu menyusul Qian Jin." "Tentu saja, tapi aku mau lihat uangnya dulu." Liu Lin menyipitkan matanya, mendengus dingin. "Jangan tawar-menawar denganku. Aku tidak ingin membunuh orang." Sepertinya teringat akan latar belakang keluarga Liu. Istri Qian Jin ragu sejenak. Akhirnya mengalah. "Baiklah, saya akan berikan sekarang.
Tapi Anda tidak boleh ingkar janji. Setelah ragu beberapa detik, dia mengeluarkan sebuah USB drive. Liu Lin langsung menyambungkan USB itu ke ponselnya untuk memeriksa. Isi di dalamnya adalah rekaman telepon dan riwayat obrolan. Tiba-tiba, istri Qian Jin bertanya, "Nona Liu, kenapa hari ini Anda tidak memakai tasbih?" Jari Liu Lin berhenti sejenak. Lalu tanpa mengangkat kelopak matanya, dia hanya berkata datar dan singkat, "Dingin, malas pakai. Besok, 30 juta akan ditransfer ke rekeningmu. Pergi, dan hiduplah dengan baik di luar negeri." Setelah berkata begitu, Liu Lin segera berbalik pergi. Aku bergegas mengikutinya. Mendengar kalimat terakhir, pikiran istri Qian Jin dipenuhi uang. Kecurigaannya hilang. Bahkan dia dengan antusias mengantar kami pergi. Dalam perjalanan meninggalkan hotel, aku selesai mendengarkan rekaman di USB itu. Di dalamnya ada suara Liu Ruyan yang berkata pada Qian Jin, 30 juta. Jangan ganggu Diao Yulao lagi. Kalau tidak, aku tidak segan-segan membunuh. Di dalamnya ada suara Diao Yulao yang berkata pada Qian Jin, "Draft King Yun sudah kukirimkan padamu. Kamu ubah sedikit, lalu cepat unggah. Nanti jangan lupa buat jadi heboh." Aku duduk di tempat tidur, melamun. Di telingaku terngiang-ngiang rekaman yang baru saja ku dengar. Dadaku terasa sesak. "Diao Yulao, kenapa kamu melakukan ini? Liu Ruyan, apa salahku padamu?" Sampai suara ketukan pintu Liu Lin yang tak henti-hentinya menarikku dari kesedihan. Aku membuka pintu. Dia berdiri di luar dengan cemas menatapku. Setelah melihatku baik-baik saja, barulah dia menghela napas lega. "Kukira kamu akan menangis di kamar." Aku mengedipkan mataku yang sedikit kering. Tertawa getir. "Menangis? Aku terlalu sedih. Sangat sedih sampai tidak bisa menangis." "Tenang saja. Aku tidak apa-apa. Kamu tidurlah. Besok kan harus mengejar pesawat." Liu Lin menatapku cukup lama, lalu mundur setengah langkah sambil menunjuk ke belakang. "Aku benar-benar pergi?" "Ya," tanda tanya. Aku geli melihatnya. "Pergilah. Selamat malam." Barulah dia merasa tenang dan berbalik pergi. Detik berikutnya, aku tiba-tiba menarik ujung bajunya. "Terima kasih." Dia tidak menoleh. "Tidak perlu berterima kasih. Adik perempuan melindungi kakak laki-laki itu sudah seharusnya." Keesokan harinya, begitu sampai di tanah air dan membuka pintu rumah, aku langsung mendengar tawa manja seorang wanita dari dalam. Itu Liu Ruyan. Dia duduk di pangkuan Diao Yulao. Pipinya memerah. Melihatku, dia perlahan turun dari pangkuan Diao Yulao. Menatapku dengan tidak senang. "Pergi kemana saja kamu?" Bersamaan dengan itu, seuntai tasbih giok jatuh dari roknya. Dengan kilo basah. Itu adalah hadiah ulang tahun ke-18 yang kuberikan pada Liu Ruyan. Sekarang malah dinodai seperti ini. Tak bisa kubayangkan betapa sedihnya aku jika ini terjadi dulu. Tapi untungnya, sekarang aku tidak terlalu peduli lagi. Sudah 3 tahun tidak bertemu. Diao Yulao masih seperti dulu. Berlari menghampiri dan merangkul bahuku. "Kenapa kamu tidak balas pesanku? Aku khawatir. Jadi aku mencarimu. Kebetulan bertemu dengan Ruyan dan menemaninya bermain sebentar. Kebetulan bertemu. Padahal sudah sampai sejauh ini. Kenapa masih berpura-pura di hadapanku?" Aku mendorongnya dengan ekspresi datar. Sangat kuat. Sampai Diao Yulao terhuyung. "Kak Yulao?" Liu Ruyan bergegas menghampiri. Memegangi lengan Diao Yulao dan membentakku. "King Yun, kamu sudah gila. Minta maaf pada Kak Yulao." Aku dengan tegas mengacungkan jari tengah. Mungkin ini pertama kalinya aku bersikap seperti ini padanya. Tatapan Liu Ruyan tertuju padaku. Dengan nada menyelidik. Tiba-tiba dia tertawa sinis. "Kamu sedang marah padaku? King Yun, tidak perlu. Kamu tahu, aku tidak mencintaimu. Trik-trik kecilmu ini hanya akan membuatku semakin membencimu." Aku menatap wajahnya. Sedikit linglung. Aku sudah menyukai Liu Ruyan selama 15 tahun. Baik saat aku masih muda dan arogan, maupun setelah menikah dan menjadi lembut serta perhatian. Dia tidak pernah sekalipun tersenyum padaku. Di hadapanku, dia seperti danau yang membeku. Tak peduli bagaimana aku memperlakukannya. Tak ada riak sedikit pun. Ini pertama kalinya dia tersenyum di hadapanku. Tapi penuh dengan ejekan.
mengejek diriku yang dulu menyukainya, dan terus berubah demi dirinya. Aku menghela napas. Akhirnya dengan tenang berkata pada Liu Ruyan, "Kamu terlalu banyak berpikir. Dirimu yang sekarang tidak pantas membuatku marah." "Liu Ruyan, ayo kita bercerai." Ekspresi dingin dan jijik di matanya berubah menjadi kebingungan. Seolah tidak menyangka aku akan berinisiatif melepaskannya. "King Yun." Dia menyipitkan mata. Bibirnya terkatup rapat. Lelucon ini tidak lucu. Aku menggelengkan kepala. "Aku tidak bercanda. Bukankah kamu suka sepupuku? Setelah kita bercerai, kamu bisa menikah dengannya. Nanti aku akan memanggilmu kakak ipar." Liu Ruyan menatapku lekat-lekat, seolah mencari tanda-tanda kebohongan atau kepura-puraan di wajahku. Aku hanya menatapnya dengan tenang. "Kenapa? Kamu tidak mau menikah dengannya?" Diao Yulao tiba-tiba menunduk menatapnya. Liu Ruyan terdiam sejenak, lalu menggenggam tangan Diao Yulao. Jari jemari mereka saling bertautan. Lalu dia menatap lurus ke arahku. "Kamu tidak perlu mencoba mengadu domba kami, King Yun. Bercerai boleh saja, tapi kamu harus bilang pada orang tuaku kalau kamu yang selingkuh. Aku tidak mau citraku buruk di mata orang tuaku. Lagi pula, Kak Yulo baru-baru ini kembali ke dunia hiburan. Tidak boleh ada noda karena masalah ini." Aku terdiam. Untuk pertama kalinya, aku ingin menggunakan kata tidak tahu malu untuk menggambarkan wanita yang pernah kupuja ini. Dia tahu betul, kedua orang tua Liu sangat menyukaiku sebagai menantu, dan dialah yang bersalah. Tapi sekarang, dia malah ingin aku yang menanggung semuanya. Sungguh tidak tahu malu. Saat itu, Liu Lin di sampingku mengumpat pelan. "Sialan. Bercerai saja begitu rumit? Citra buruk. Kalau kamu berbuat salah, akui saja. Ayah dan ibu bukan hanya punya kamu sebagai anak perempuan." Sambil berkata, dia langsung mengeluarkan ponselnya, mengambil foto Liu Ruyan dan Diao Yulao yang sedang bergandengan tangan, lalu mengirimkannya ke grup keluarga Liu. Liu Ruyan bergegas maju untuk mencegahnya. Tapi sudah terlambat. Foto itu, beserta pesan suara Liu Lin yang bersemangat, sudah terkirim. "Kakakku selingkuh." Dia membawa selingkuhannya ke rumah untuk minta cerai dari kakak iparku. Kami berempat dipanggil pulang ke rumah orang tua. Begitu masuk, suara Tuan Liu yang tegas dan dingin terdengar. "Liu Ruyan." Berlutut, Liu Ruyan tidak bergerak, hanya berdiri di tengah ruang tamu. Berkata dengan lantang, "Aku tidak salah. Aku hanya menemukan orang yang benar-benar kucintai." Begitu dia selesai bicara, ikat pinggang Tuan Liu langsung mendarat di tubuhnya. "Lalu, kenapa dulu kamu menikah dengan King Yun? Anak baik-baik seperti dia. Kamu malah selingkuh di belakangnya." Melihat Liu Ruyan dipukul, Diao Yulao langsung melindunginya. "Paman Liu, jangan pukul lagi. Bagaimana kalau cucu Anda kenapa-kenapa?" "Cucu?" Liu Ruyan dengan bangga mengelus perutnya. "Aku hamil." Anaknya Diao Yulao. Kedua orang tua Liu tertegun sejenak, lalu menatapku yang diam. Akhirnya, Nyonya Liu dengan tegas berkata, "Gugurkan saja." Keluarga Liu tidak menerima anak haram. Aku hanya mengakui. Anak King Yun. "Bu, aku tidak menyukainya. Kalau ibu memaksa aku punya anak dengannya, maafkan aku." "Bu, aku tidak bisa." Di tengah kekacauan itu, aku dengan tenang berkata, "Bu, biarkan aku dan Liu Ruyan bercerai. Nanti kalau aku menikah lagi dan punya anak, biarkan dia menganggap Anda sebagai nenek angkatnya." Kedua orang tua Liu masih mencoba membujukku, tapi keputusanku sudah bulat. Harus bercerai. Dengan tatapan berat hati dari kedua orang tua Liu, aku dan Liu Ruyan mendapatkan surat cerai. Sore itu juga, Diao Yulao dengan tidak sabar mengumumkan hubungannya di media sosial. Setelah berputar-putar, ternyata tetap kamu, disertai dengan foto tangan yang saling bertautan. Mungkin untuk mendongkrak popularitas Diao Yulao, Liu Ruyan yang tidak pernah main media sosial juga membuat akun dan berkomentar di unggahannya. "Halo, suamiku." Keduanya langsung menjadi trending. Cinta antara idola nasional dan putri dari kalangan elit. Banyak orang bilang itu manis, tapi ada juga beberapa suara berbeda. Seingatku, Liu Ruyan ini sudah pernah menikah. Kan tanda tanya. Sudah bercerai.
Dan mantan suaminya itu, si penjiplak King Yun yang tidak bermoral. Baguslah, kalau sudah cerai. Kakak Yulau kita baru pasangan yang serasi. Jelas-jelas mereka yang mengumumkan hubungan. Tapi aku malah ikut menjadi trending. Sekali lagi aku dihujat. Diao Yulau bahkan mengirimiku pesan. King Yun, terima kasih sudah mengembalikan Ruyan padaku. Nanti saat kami menikah, maukah kamu jadi pendamping priaku? Benar-benar konyol. Aku mengirimkan rekaman yang kudapatkan dari istri Qian Jin kepadanya. Coba dengarkan ini. Masih mau aku jadi pendamping priamu? Maaf, King Yun. Sepupu, aku tidak sengaja menjebakmu. Diao Yulau yang tadinya sombong di ponsel, sekarang sedang memeluk kakiku dan memohon ampun. Aku mohon padamu. Aku minta maaf padamu. Bisakah kamu menghapus rekaman itu? Aku mohon padamu. Liu Ruyan berdiri di samping dengan wajah muram dan membentak. King Yun, cukup. Kak Yulau sudah minta maaf padamu. Apalagi yang kamu mau? Pertama, dia minta maaf. Tapi aku berhak untuk tidak menerima. Kedua, kamu juga jangan harap bisa lolos. Aku memutar rekaman Liu Ruyan dan Qian Jin. Wajah dinginnya akhirnya retak, berubah menjadi panik. Dia maju untuk meraih tanganku. Tapi ku tampar. Sampai tanganku terasa sakit. Dia memalingkan wajah dengan menyedihkan. Tapi akhirnya menunduk dan memohon padaku. Lepaskan aku dan Kak Yulau. Aku tertawa sinis. Lalu, kenapa dulu dia tidak melepaskanku? Kenapa dia terus-menerus menjebakku? Apa aku berutang padanya? Dan kamu, bertengkar dengannya. Kenapa mengorbankan kebahagiaan pernikahanku? Liu Ruyan menunduk. Tidak ada lagi kesombongan seperti biasanya. Hanya bisa berkata, maaf, aku malas berurusan dengan mereka lagi. Langsung saja aku membeberkan masalah ini ke publik. Di puncak kembalinya Diao Yulau yang gemilang. Aku menjatuhkannya ke jurang yang dalam. Dia seketika menjadi musuh publik. Karena putus asa, dia datang memakiku. King Yun, kamu sama brengseknya dengan ibumu. Dia menghancurkan ibuku. Kamu menghancurkanku. Keluarga kami benar-benar sial. Bertemu dengan kalian ibu dan anak. Dan sejujurnya, aku sama sekali tidak menyukai Liu Ruyan. Aku hanya ingin merebut wanitamu. Sama seperti ibumu dulu yang menggoda ayahku. Barulah aku tahu alasan dia membenciku. Karena ibunya, yaitu tanteku. Dan ibuku pernah mencintai pria yang sama. Tante menggunakan trik licik, memaksa pria itu untuk tidur dengannya. Lalu menikah. Tapi pernikahan mereka tidak bahagia. Suami tante akhirnya bunuh diri dengan minum racun. Dia punya laci penuh buku sketsa. Semuanya berisi gambar ibuku. Setelah ayahku tahu hal ini, dia benar-benar marah pada ibuku. Dan juga tidak suka padaku yang belajar seni rupa. Kemudian, ibuku bunuh diri dengan melompat ke sungai. Dua keluarga hancur berantakan. Tapi aku pikir, hubunganku dan Diao Yulau tidak terpengaruh. Ternyata dia tidak pernah melupakan semua ini. Tidak masalah. Dia tidak akan hidup tenang setelah ini. Aku tidak akan melepaskannya. Setelah namaku bersih, aku mendapatkan kembali ijazahku. Lukisan pertamaku setelah kembali memegang kuas. Seperti yang kujanjikan. Kuberikan pada Liu Lin. Selesai melukis. Hari sudah senja. Sinar matahari terbenam menyinari wajah Liu Lin. Kakak, ajak aku jalan-jalan naik motor. Ya, tanda tanya. Kali ini, aku tidak menolak. Liu Lin duduk di belakang motorku. Seperti yang sering kami lakukan dulu. Hanya saja kali ini, aku tidak curhat padanya. Tapi dia yang bertanya. Dulu, kenapa kamu bisa suka dengan kakakku? Aku terdiam. Berpikir sejenak. Sejujurnya aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa menyukainya? Yang ku tahu, saat aku menyadari perasaan ini, aku sudah terjebak dalam perhati-hatian. Langkah yang sesekali dia berikan. Aku tak bisa melepaskan diri. Kalau harus mencari alasan, mungkin karena saat itu nilainya sangat bagus. Awalnya hanya kagum. Lama-lama mungkin jadi suka. Liu Lin terdiam. Karena dulu dia sangat benci belajar. Kalau begitu, sekarang nilaiku sudah bagus. Bagaimana kalau kamu coba suka padaku? Aku mengerem mendadak. Menoleh ke belakang. Kulihat telinga dan leher Liu Lin perlahan memerah. Aku mengingatkannya dengan suara berat. Aku pernah jadi kakak iparmu. Terus kenapa? Sekarang kan sudah bercerai. Aku terdiam.
Teringat berbagai momenku bersama Liu Lin. Akhirnya aku menemukan jawabannya. Dia pantas mendapatkannya. Tapi terlalu cepat. Aku baru saja bercerai. Liu Lin langsung mengerti maksudku. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu. Kuota pernikahan keduamu. Aku pesan duluan. Di usia 30 tahun, aku memutuskan untuk menikah lagi dengan Liu Lin. Karena suatu kali kami tidak hati-hati. Dia hamil. Dia membawaku. Meletakkan hasil tes kehamilan di meja dan berkata ingin bertunangan. Kedua orang tua Liu sangat senang sampai tidak bisa berhenti tersenyum. Liu Ruyan yang dicampakkan oleh Diao Yulau berdiri di samping. Menatapku lekat-lekat. Akhirnya, dia mencari kesempatan dan mencegatku di kamar lantai atas. Dia mengeluarkan untaian tasbih hadiah ulang tahun dariku dulu. King Yun, aku sudah membersihkannya. Aku mengerutkan kening. Mataku penuh rasa jijik. Kotor sekali. Bawa itu dan pergi jauh-jauh dariku. Liu Ruyan terpaku sejenak. Matanya perlahan memerah. Tatapannya jatuh pada hasil tes kehamilan di tanganku. Adikku benar-benar hamil. Aku tertawa kecil. Iya, sesuai keinginanmu. Dia membuka mulut, tapi tidak ada yang bisa dikatakan. Hanya bisa berkata dengan getir dan tidak rela. Kamu benar-benar jatuh cinta pada adikku. Aku tidak menjawab. Hanya menatapnya seperti orang bodoh. Tentu saja, pintu kamar di belakangku diketuk. Suara Liu Lin yang centil dan lembut terdengar. Kakak ipar, buka pintunya. Ini aku, kakakmu. Salah, ayah dari anakku. Buka pintunya. Aku kangen kamu. Aku tersenyum sopan pada Liu Ruyan. Berbalik membuka pintu dan memeluk Liu Lin. Dia memelukku erat, lalu melihat ke dalam kamar. Menatap orang yang wajahnya persis sepertinya. Dia tersenyum penuh kemenangan. Terima kasih atas kebodohanmu yang memberiku kesempatan untuk masuk. Pernikahan nanti, aku akan menjadikanmu pendamping pengantin. Aku mengecup bibir Liu Lin, lalu menoleh ke arah Liu Ruyan yang tampak menyesal. Aku tersenyum sangat puas. Kakak, jangan lupa datang ke pernikahan kami. Ya, oh ya, nanti anak kami akan memanggilmu Bibi. Lin Yao, terima kasih telah menonton. Cerita tamat. Selamat malam.